Selamat pagi semuanya, Shalom. Kami dari kelompok SIO akan mempresentasikan klasterisasi dalam data mining. Nama anggota kami yaitu Rian Altato Halim 2343901, Joseph Vincent 2243059, Hieronymus Peldi saya sendiri 2243060, Rama Said Dharma Wijaya 2243127, Fajar Ramadan 2243059. Klasterisasi dalam data mining. Klasterisasi adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam grup-grup berdasarkan kesamaan atribut karakter atau karakteristik. Metode ini digunakan untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa memerlukan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan klasifikasi yang membuat label untuk setiap data, klasterisasi bekerja dengan data yang tidak terlabel dan bertujuan untuk menemukan hubungan antar data berdasarkan kemiripan fitur mereka. Tujuan klasterisasi. Contoh aplikasi klasterisasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama pemasaran. Klasterisasi digunakan untuk segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, preferensi, atau karakteristik demografis, sehingga strategi pemasaran dapat lebih tepat sasaran. Yang kedua, biologi. Dalam analisis genetik, klasterisasi membantu mengelompokkan gen atau spesies berdasarkan kesamaan pola ekspresi genetik yang dapat digunakan untuk penelitian tentang evolusi atau penyakit. Yang ketiga, sosial. Klasterisasi digunakan untuk pengelompokan perilaku masyarakat, seperti mengelompokkan individu berdasarkan pola interaksi sosial, preferensi politik, atau aktivitas sosial lainnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rian Artanto Halim. 3. Karakteristik klaster yang baik. Klaster bisa dikatakan baik atau buruk dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, ada homogenitas dalam klaster. Singkatnya, objek-objek yang ada dalam klaster tersebut harus punya kemiripan yang signifikan. Ibaratnya itu, jika ada satu grup yang dibentuk berdasarkan hobi, maka semua anggota grup tersebut harus memiliki hobi yang sama. Lalu ada heterogenitas antar klaster. Maksudnya di sini setiap klaster tersebut harus memiliki perbedaan yang signifikan. Contoh, jika ada klaster yang mewakili pembelian makanan, maka klaster selanjutnya mewakili pembelian game, pembelian kendaraan. Intinya yang berbeda. Selanjutnya ada metode klasterisasi. Berikut ini adalah beberapa metode klasterisasi yang cukup populer. Ada K-means, DBS-CAN, dan hierarchical clustering. K-means itu, coba bayangkan misalnya Anda ingin mengelompokkan anak-anak di suatu TK berdasarkan tinggi badan mereka. Nah, algoritma K-means akan membuat rata-rata nilai tinggi untuk setiap kelompok dan menempatkan anak-anak ke kelompok yang terdekat berdasarkan tinggi mereka. DBS-CAN atau klasterisasi berbasis kepadatan. Ibaratnya itu, bayangkan ada sebuah taman tempat anak-anak bermain. Di situ ada anak-anak yang bermain secara berkelompok. Nah, kalau di DBSCAN, anak-anak yang bermain secara kelompok tersebut akan dianggap satu kelompok atau satu kategori, sementara anak yang mainnya sendiri dan jauh dari kelompok lain akan dianggap sebagai noise atau outlier. Nah, lalu ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini ada 2 cara. Yang pertama, clustering yang kecil digabung sama clustering yang kecil lainnya, begitu terus sampai membentuk satu cluster yang besar. Kemudian cara kedua adalah memecah cluster yang sudah besar ke menjadi beberapa cluster yang kecil. 5. Ada langkah-langkah dalam klasterisasi.
Ada pemilihan variabel, pemilihan metode, dan evaluasi hasil. Pemilihan variabel ini maksudnya fitur-fitur yang Anda harus memilih fitur-fitur yang relevan dengan tujuan Anda. Contoh, misalnya Anda ingin segmentasi pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Berarti yang harus dipilih itu seperti jumlah frekuensi data ke toko, barang apa yang dipilih. Nah, kemudian pemilihan metode. Anda harus memilih metode klasterisasi yang sesuai dengan tujuan Anda dan dataset Anda. Jika dataset Anda sederhana, Anda bisa menggunakan K-means. Jika Anda ingin menemukan pola yang unik dalam satu dataset, Anda bisa menggunakan DBS-CAN. Lalu evaluasi hasil. Nah, Anda bisa menggunakan grafik kayak line chart, bar chart, dan lain-lain untuk melihat apakah hasil klasterisasi Anda sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syadah Mawijaya. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang sebelumnya dilakukan oleh Rian tentang bagian ke-6, yakni pengelompokan hierarki. Oke, kita mulai. Apa itu pengelompokan hierarki? Pengelompokan hierarki adalah suatu metode clustering yang menyusun data dalam bentuk hierarki. Metode ini sangat berguna untuk memahami hubungan antar data dalam skala kecil atau dataset yang memiliki hubungan hierarki yang kompleks. Hierarki ini pada dasarnya sering digunakan dan juga dibantu oleh dendrogram untuk visualisasi, yang mana ini akan menunjukkan bagaimana data bergabung secara bertahap ke dalam kelompok yang lebih besar. Dan metode ini juga cocok untuk dataset kecil yang berhubungan dengan hierarki yang kompleks. Kelebihannya adalah pengelompokan hierarki ini memberikan suatu hierarki yang jelas dan tidak memerlukan jumlah klaster yang tertentu, jumlah klaster tertentu sebelumnya. Dan kekurangannya adalah tidak efisien untuk dataset besar dan sulit menangani noise atau data outlier. Selanjutnya, penjelasan ketujuh ialah aplikasi klasterisasi. Apa itu aplikasi klasterisasi? Itu adalah sebuah teknik di mana masuk ke dalam pengelompokan hierarki dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Contohnya adalah analisis pelanggan, digunakan untuk membagi pelanggan berdasarkan perilaku sehingga dapat mengefisiensikan perilaku belanja dari pelanggan untuk mengetahui referensi produk, frekuensi belanja, dan nilai dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Lalu ada pula visi komputer yang mana mengelompokkan gambar untuk sistem pengenalan pola, yang dimana itu digunakan untuk mengelompokkan wajah atau objek atau teks dalam dataset gambar, dan hal ini juga membantu dalam pengembangan algoritma yang menggunakan mesin learning untuk pengenalan citra. Selanjutnya ada kesehatan untuk mendeteksi pola penyakit, yang mana ini memungkinkan kita, para dokter di masa sekarang ataupun masa depan, untuk mendeteksi penyakit-penyakit menggunakan aplikasi clustering yang mana digunakan untuk men-scan hasil tes atau data genetik dan juga digunakan untuk mengidentifikasi kelompok resiko atau personalisasi perawatan medis. Sekian, itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joseph Vincent. Saudara Joseph Vincent, dipersilahkan. Saya Joseph Vincent akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan clustering. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, menangkap struktur data tersembunyi. Jadi clustering mampu mengidentifikasi pola dan struktur data yang tidak langsung terlihat dengan membantu mengungkap informasi tersembunyi yang dapat dimanfaatkan
untuk analisis lebih lanjut. Dan yang kedua itu membutuhkan data yang terlabel sebagai metode unsupervised learning. Jadi clustering ini tidak memerlukan data yang memiliki label. Hal ini menjadikannya fleksibel untuk diterapkan pada dataset yang belum diberi anotasi. Dan kekurangannya sensitif terhadap outlier, seperti kehadiran outlier atau data yang tidak sesuai dengan pola umum yang dapat memengaruhi kualitas pengelompokan, terutama pada metode seperti K-means. Dan yang kedua itu penentuan jumlah klaster optimal sulit. Jadi menentukan jumlah klaster yang ideal sering menjadi tantangan. Hal ini juga membutuhkan metode validasi seperti elbow method atau silhouette score untuk memperoleh hasil yang optimal. Dan selanjutnya yaitu validasi cluster. Jadi validasi cluster sangat penting untuk memastikan kualitas pengelompokan data. Ada metode validasi yang sering digunakan yaitu silhouette score untuk mengukur tingkat kohesi dan pemisahan atau cluster. Skor tinggi menunjukkan bahwa data berada pada cluster yang tepat, sedangkan skor rendah mengindikasikan pengelompokan yang kurang optimal. Menurut Davis-Baldwin Index, indeks ini mengevaluasi keseimbangan antara kepadatan data dalam klaster dan jarak antara klaster. Jadi nilai indeksnya lebih kecil menunjukkan kualitas klaster yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis Nusantara Fajar Ramadan dengan NIM 243069. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu profiling cluster. Nah, profiling cluster adalah menganalisis karakteristik tiap cluster untuk memahami pola atau lebih tepatnya menggali ciri khas yang membedakan satu cluster dengan cluster yang lain. Nah, seperti contohnya atribut itu seperti pola perilaku pelanggan. Nah, biasanya pelanggan tuh membeli produk yang sama atau berbeda, atau pelanggan tuh melihat harga atau tidak. Nah, kita contohnya di sini adalah menemukan pelanggan yang preferensi khusus dalam belanja online. Nah, misalnya seperti klasterisasi pelanggan berdasarkan data belanja. Nah, kita bisa menemukan segmen pelanggan yang lebih sering membeli produk diskon atau segmen yang lebih membeli barang premium tanpa memperhatikan harga. Nah, pola seperti itu dapat membantu untuk menyusun strategi yang lebih bagus untuk dalam dunia bisnis, terutama dalam belanja online. Nah, materi selanjutnya yang bisa kami sampaikan adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah klasterisasi adalah metode analisis data yang mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan atribut tanpa memerlukan label, atau lebih tepatnya ini adalah teknik unsupervised learning. Nah, teknik ini bermanfaat untuk menemukan pola tersembunyi dalam data dengan aplikasi yang luas di berbagai bidang. Nah, bidang itu kayak di marketing, segmentasi pelanggan, kok di kesehatan untuk mengelompokkan gejala atau memprediksikan penyakit. Kalau di keamanan cyber, deteksi penipuan sama anomali data. Nah, situ cluster yang memiliki homogenitas internal tinggi dan heterogenitas antar cluster yang sudah jelas. Meskipun fleksibel, klasterisasi itu memerlukan validasi untuk memastikan kualitas dan hasil dan metode yang sesuai dengan karakteristik data. Dengan validasi dan interpretasi yang tepat, klasterisasi dapat memberikan wawasan yang berharga, pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Presentasi ini akan kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.